أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. رواه أحمد. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, kembali di hari yang mulia ini, di hari yang terbaik di antara hari-hari yang ada. Mengapa hari Jumat dikatakan hari yang terbaik? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Khairu yaumin wala'at alaihi syamsu yaumul jumu'ah." Hari yang terbaik di mana matahari terbit adalah hari Jumat. Mengapa demikian? Fihi khuliqa Adam. Pada hari Jumat Adam diciptakan. Wa fihi udkhilal jannah. Dan pada hari Jumat pula ia dimasukkan ke dalam surga. Wa fihi ukhrija minha. Dan pada hari Jumat pula ia dikeluarkan daripadanya. Wa la taqumus sa'ah illa yaumil jumu'ah. Dan ketahuilah hadirin, hari kiamat tidak akan terjadi melainkan akan terjadi pada hari Jumat. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 1411. Maka pantas dan wajar ketika Allah masih mempertemukan kita dengan hari yang terbaik ini, lisan kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin, yang diikuti dengan amar ma'ruf nahi munkar. Seluruh anggota badan kita mengerjakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangannya. Insya Allah, janji Allah dalam Ibrahim ayat 7 akan kita dapatkan: la in syakartum la azidannakum. Kita yang bersyukur kepada Allah, Allah pasti akan menambahkan dengan nikmat yang lebih baik. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Mudah-mudahan kita yang selalu bersalawat, selalu mengamalkan sunnah-sunnahnya, harapan kita tergolong umat yang akan mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di awal tadi khatib membacakan surah Al-Ghafir ayat 60 yang berbunyi: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Yang artinya, dan Tuhanmu berfirman kepadamu, berdoalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Hadirin
ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam ayat tersebut terdapat kata doa. Doa secara bahasa berasal dari bahasa Arab, da'a yad'u, yang artinya mengajak, meminta ataupun memohon. Namun hadirin, secara istilah doa dapat diartikan sebagai permohonan seorang hamba terhadap Tuhannya atas apa yang ia pinta, atau rasa syukur seorang hamba kepada Tuhannya atas apa yang telah ia terima. Lanjutan ayat tersebut, ud'uni astajib lakum. Kata Allah, berdoalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Hadirin jamaah yang berbahagia, jika melihat konteks ayat ini, ayat ini mengatakan setiap orang yang berdoa pasti Allah kabulkan. Namun pada realitanya, pernahkah ada doa-doa kita yang sampai hari ini belum juga dikabulkan oleh Allah? Tentu kita akan menjawab ada, dan itu banyak sekali. Lantas apakah ada yang salah dengan ayat ini, atau pemahaman kita yang belum pas terkait dengan ayat ini? Hadirin jamaah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika Allah mengucapkan sesuatu, pasti Allah tunaikan. Janji Allah tak mungkin Allah ingkari, semua pasti Allah tunaikan janji-janjinya, khususnya yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Ketika Allah telah mengatakan ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, kata Allah, pasti akan aku kabulkan. Lantas mengapa ada di antara kita yang berdoa, sudah lama sekali kita berdoa dengan doa yang sama, tapi belum juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Hadirin, mari sama kita perhatikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad terkait dengan dikabulkannya doa kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ithmun wa la qati'atu rahimin illa a'tallahu ihda thalatin." Tidaklah seorang hamba yang beragama Islam berdoa meminta kepada Allah dengan doa yang di dalamnya tak ada unsur dosa, yang doa itu tak ada unsur pemutusan silaturahim, illa a'tallahu biha ihda thalatin, kecuali Allah akan memberikan satu di antara tiga. Yang pertama, imma an tu'ajjala lahu da'watuhu. Bisa jadi hadirin, ketika kita berdoa kepada Allah di saat itu juga, dan tak berapa lama dari doa itu kita ucapkan, Allah langsung mengabulkan doa kita. Coba bayangkan hadirin, barangkali di antara kita pernah merasakan hal ini. Ketika kita berdoa kepada Allah dengan doa yang luar biasa, ingin sekali Allah kabulkan saat itu juga, dan tak berapa lama Allah mengabulkan doa tersebut. Namun hadirin, baginda Rasulullah SAW memberikan dua syarat agar doa kita cepat dikabulkan oleh Allah. Apa dia? Ud'u rabbakum wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kamu kepada Tuhanmu dan kamu harus yakin bahwa doa itu akan diijabah oleh Allah. Jadi syarat yang pertama adalah yakin terhadap doa, bahwa doa itu akan diijabah oleh Allah. Dan yang kedua, fa innallaha la yaqbalu du'a min qalbil ghafil. Sesungguhnya Allah enggak akan menerima doa dari orang-orang yang hatinya lalai. Jadi yang pertama kita harus yakin, dan yang kedua jangan lalai. Jangan lalai maksudnya bagaimana? Jangan lalaikan perintah Allah, dan jangan lalaikan apa yang telah dilarang oleh Allah. Yang harusnya kita kerjakan, itu harusnya kita kerjakan. Jangan sebaliknya, malah larangan Allah yang kita kerjakan, nah malah perintah Allah kita tinggalkan. Itulah yang disebut dengan hati yang lalai.
Dengan dua syarat ini ketika kita amalkan, insya Allah doa kita akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bagaimana kondisinya ketika doa kita belum juga dikabulkan oleh Allah? Jawabannya ada sambungan dalam hadis tersebut. Kata baginda Rasul, wa imma ayyadakhiraha lahu fil akhirah. Bisa jadi hadirin, Allah menyimpan doa-doa kita tersebut dalam bentuk pahala yang disiapkan Allah untuk bekal kita di akhirat nanti. Jadi hadirin, ketika kita mengangkat tangan ataupun tidak, lisan kita mengucapkan Allahumma atau Rabbana, dalam hati kita mengucapkan Ya Allah, ketika hal itu kita lakukan, itu sudah bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu akan dianggap pahala untuk bekal kita di akhirat nanti. Jadi jangan khawatir, teruslah berdoa kepada Allah. Kalaupun tak dikabulkan oleh Allah di dunia ini, Allah telah menyiapkan pahala yang baik, pahala yang besar, barokah dari doa-doa kita yang kita ucapkan selama di dunia ini. Dan yang ketiga, wa imma ayyasrifa anhu minasu'i mithlaha. Bisa jadi kenapa Allah tak mengabulkan doa-doa kita sesuai dengan permintaan kita? Ternyata jawabannya adalah wa imma ayyasrifa anhu minasu'i mithlaha. Bisa jadi Allah memalingkan kita dari keburukan yang harusnya terjadi kepada kita, barokah dari doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, ada sebuah anekdot seorang pemuda yang saleh dengan kesolehan dan ketaatannya. Selama ini doa-doa dia yang ia minta kepada Allah selalu Allah kabulkan. Namun hadirin, pada satu kondisi ia merasa sudah mampu dan mapan, ia pun ingin menikah. Ia mencintai seorang gadis. Ia pun berdoa kepada Allah, Ya Allah, jadikanlah ia sebagai istriku di dunia maupun di akhirat. Ia pun berikhtiar. Ia datang ke rumah orang tuanya untuk meminang gadis tersebut. Ketika sampai di rumahnya, mendengar yang datang adalah pemuda yang saleh, orang tua si gadis tak pikir panjang. Pinangan itu langsung diterima. Dengan jarak beberapa bulan menuju akad nikah, masalah terjadi hadirin. Apa yang terjadi? Ternyata si wanita yang dipinang tersebut tidak suka kepada si pemuda saleh. Ia pun memutuskan pinangan tersebut secara sepihak. Kemudian ia menerima pinangan dari lelaki yang ia cintai. Apa yang dirasakan oleh pemuda saleh tadi hadirin? Hatinya hancur berkeping-keping, nggak tahu apa yang harus dilakukan. Ia pun berdoa kepada Allah, Ya Allah, selama ini Engkau mengabulkan doa-doaku, tapi kenapa hari ini Engkau tak mengabulkan doa-doaku? Tapi hamba yakin, Ya Allah, hamba bertawakal kepadamu bahwa Engkau yang maha mengetahui terhadap takdir hamba. Hadirin, tak berapa lama gadis yang ia pinang tadi pun menikah dengan lelaki yang ia cintai. 1 bulan pernikahan mereka kelihatan nampak keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Di bulan kedua pernikahan mereka, masalah terjadi. Apa yang terjadi hadirin? Si wanita itu jatuh sakit. Di bulan ketiga pernikahan mereka, penyakitnya semakin akut dan tak bisa disembuhkan walau sudah berobat kemanapun. Di bulan keempat pernikahan mereka, si wanita meninggal dunia. Mendengar kepergian dari wanita yang telah ia pinang lantas menikah dengan orang lain, dia pun tersungkur di hadapan Allah hadirin, bersujud mohon ampunan kepada Allah. Apa kata si pemuda soleh tadi? Ya Allah, ternyata ini jawaban dari doa-doaku yang tak Engkau kabulkan. Mungkin kalau Engkau mengabulkan doa-doaku, Engkau jadikan ia sebagai istriku dan aku menjadi suaminya, barangkali aku hanya akan menjadi pelayannya selama 40
jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita harus yakin terhadap doa yang kita minta kepada Allah. Dan yang kedua, jangan lalaikan hati kita terhadap perintah Allah dan larangan Allah. Insya Allah doa-doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan kabulkan. Namun jangan khawatir hadirin, jika Allah tak mengabulkan doa kita di dunia ini, Allah pasti sudah menyiapkan pahala dengan doa-doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selama hidup di dunia ini. Dan bisa jadi hadirin, ternyata Allah palingkan keburukan yang harusnya terjadi kepada kita dengan doa-doa yang kita panjatkan. Mudah-mudahan kita yang hadir di masjid yang mulia ini, semuanya yang berdoa kepada Allah, segera Allah kabulkan. Terutama kita mohon kepada Allah agar Allah menghapuskan dosa-dosa kita dan meridhai langkah baik selama di dunia ini apa yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim wa taqabbala minni